Foodies, makanan legend itu kenapa sih ya always ngangenin? Persis banget tuh kayak kamu. Kalau dalam nggak ketemu, pasti maunya nempel mulu. Iya. Foodies yang satu ini juga gitu tuh bikin rindu terus. Namanya nasi ulam Haji Nana yang udah terkenal endes banget di daerah Glodok, Jakarta Barat. Kira-kira sendul apa? Wah, kalau dari penampakannya sih dijamin nggak ngecewain nih. Kita kepoin ya. Halo Foodies, kali ini bersama saya Mahesa Dingsi di nasi ulam Haji Nana yang dijual pada tanggal 1982, jadi udah legend banget. Jadi ayo kita lihat cara pembikinannya ya. Aduh hai Foodies, ini nasi ulam yang basinya paling banyak ya nggak sih? Lihat tuh, ada telur dadar, telur bacem, tempe goreng dendeng emping, cumi, tahu, bihun, bakwan, udang, perkedel, dan tentunya kerupuk. Jadi kalau mau makan kesini tinggal dipilih, selesai selera aja ya. Mau semuanya? Gas kan, asal dihabisin. Oke Foodies, kali ini kita akan coba, tapi saya mau bikin sendiri. Boleh kan Pak saya bikin sendiri? Boleh. Oke, sekarang saya akan bikin. Ayo Pak. Apa lagi Pak? Bihun. Bihun. Ini bihunnya. Terusnya pakai apa lagi? Bawang goreng. Bawang goreng. Ini jangan lupa sambalnya ya. Saya suka pedas. Jadi agak banyak. Ritualnya seperti itu. Jadi dari sini ke sini gitu. Wadidaw Foodies, rasanya Mahesa mau ambil semua ini toppingnya. Menggoda banget sih ya buat segera disantap. Oh ya Foodies, semua lauk di sini menggunakan bumbu rahasia yang nggak pernah berubah dari tahun 82. Jadi udah pasti endul-surendul tak kendul-kendul lah ini. Oh ya, ada food fact just for you. Nasi ulam termasuk sarapan favorit khas Betawi loh. Pamornya 11-12 deh tuh sama nasi uduk Betawi. Bedanya kalau nasi uduk dimasak pakai santan, nah nasi ulam ini pure cuma pakai rempah-rempah seperti serai, jahe, lengkuas, sama daun salam. Kebayangkan wanginya segimana? Apalagi kalau ditemenin sama topping yang banyak. Cakep. Ini cuminya digoreng. Digoreng aja. Tapi udah dibumbuin. udah dibumbuin. Terus ada perkedel. Ada telur. Dan yang ini kayaknya yang paling ini nih. Paling legendaris ini nih, bakwan udang. Lihat tuh Foodies, udah menggunung aja tuh toppingnya banyak banget ya. Di sini tuh selain enak, emang terkenal dengan porsi jumbonya. Gak pelit-pelit sama toppingannya, mantul dong. Kalau lagi lapar, aduh hai, ini otot kenyang lah Foodies dengan porsi sebanyak ini. Pasti kamu bahagia deh. Nah, ini telur. Ada tahunya juga. Wah, ini makan besar ini. Widih, ini porsi kayaknya emang ngajak berantem ya. Please yang mau kesini perutnya kudu dikosongin dulu. Oh ya, anyway busway, nasi ulam Haji Nana ini bukannya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam aja ya Foodies. Kalau udah lewat dari jam itu, mohon maaf, udah pasti itu nggak bakalan kebagian tuh Foodies. Tapi tenang aja, tiap hari buka kok, jadi bisa banget intip-intip ya. Jadi beginilah penampakannya, banyak lauknya. Saya udah tidak sabar mau ngerasain cicipin rasanya seperti apa. Ayo. Gimana Foodies? Tertarik buat mencoba juga? Tenang, gak usah khawatir. Di sini tuh paket lengkap kok. Selain endes, harganya juga receh abis. Start from 13.000 aja. Kita udah bisa makan enak dan nongki-nongki cakep di sini. Cus Foodies, kita serbu ya. Ketemu di sana. Aduh, jadi saya bingung bagaimana cara makannya ini. Oke, kalau gini, Pak, boleh minta piringnya satu lagi? Oke, lihat Foodies, ramai kan? Legendaris banget. Jadi kita pisahin satu-satu dulu. Duh, saking banyaknya nih porsi sampai bingung mau makan yang mana dulu nih Mahesa ya. Rasanya enak banget. Ini kacangnya, sambalnya pedas, gurih, campur. Ini yang paling mantep, rasa kuah semburnya ini. Enak banget.
Kuah semur ala nasi ulam Haji Nana ini emang berbeza sangat dengan yang lain foodies. Warnanya aja udah hitam pekat begini. Aduh, rasa sweetnya tuh kayak bikin nagih, yes. Kalau kita campurin satu rasanya dari semur, sambal, dan yang lainnya. TOP, top banget. Semua topping ini nggak usah diragukan lagi keenakannya foodies. Tapi ini kira-kira favorit Mahesa yang mana sih? Kasih tahu dong. Top banget. Overall foodies, dari semuanya ini, saya paling suka telur semurnya. Itu terasa banget manis dan juga bakwan udangnya. Itu crunchy banget. Jadi nggak salah, kalau di sini tuh rame banget, pembelinya rame banget. Ini rasa yang Ya udah deh foodies, daripada penasaran dan tambah ngiler ngeliatin Mahesa makan, cus langsung aja datang ya ke Nasi Ulam Haji Nana. Patokannya tepat di depan Gedung Chandra Glodok, Jakarta Barat. Oke? Oke foodies, ini rekomendasi banget. Makan receh, menu receh, tapi soal rasa nggak recehan. Saya habisin dulu ya. Pak, jangan lupa dibungkus 5 ya. Oke, siap. Siap. Oke. Yuhu foodies, tak tak tak. Ayo, siapa yang demen nih sama King of Fruits yang satu ini? Pasti pada suka ya kan? Emang pesonanya tuh bikin deg-degser. Apalagi kalau ditemenin sama bestie-bestinya. Aduh, bikin kesem-sem deh ya. Ini foodies salah satu olahan durian yang endul banget, namanya es cendol durian legendaris yang udah ada dari tahun 90. Widih, namanya nih sesuai dengan tahun lahirnya ya foodies, legend. Kira-kira rasanya seendes apa sih tuh? Kuy kita kepoin bareng ya sama Reza Herlambang. Nah, foodies, udah sampai nih kita di es cendol legendaris. Depan aku nih ada gerobak es cendolnya nih. Katanya ini enak banget. Dan gue mau coba kita langsung tanya sekaligus kita mau tahu racikan-racikannya. Oke foodies, kita lihat yuk. Wah, sore-sore begini emang pas banget nih kalau kita minum yang segar-segar. Apalagi abis aktivitas seharian. Kudu ada asupan nih yang bisa bikin mood jadi tetap terjaga. Mood booster foodies. Oke foodies, nah ini udah bersama dengan, halo Pak. Halo. Nah ini dengan Pak siapa? Pak Andreas. Pak Andreas, ini adalah es cendol legendaris, bener Pak ya? Ya, betul. Oh, benar foodies. Saya mau order foodies es cendol yang spesial Pak. Ya, Boleh ya? boleh. Sekaligus saya lihat proses pembuatannya. Oke Pak, saya mau satu Pak. Seperti biasa ya, sebelum meracik-racik nih, kuy kita intip dulu nih bahan-bahannya. Lihat tuh ada gula jawa, nangka, durian, jelly, tape, dan tentunya cendol ijonya. Gaskan Reza, langsung aja kita bikin yuk. Ini durian ya? Ya. Ini sama duriannya Sama Pak? durian. Oke. Nah foodies, ini duriannya kita masukin ke es cendol yang udah dikasih gula jawa ya Pak ya? Ya, gula jawa. Oke, cukup Pak? Cukup Cukup, terus apa lagi? kasih es batu. Nah ini kita kasih es batunya. Es batunya secukupnya tergantung selera ya Pak? Ya. Oke. Aduh, es batu adalah kunci segernya cendol, ya kan foodies? Tanpa es batu mah berasa hambar banget. Kayak cintamu ke dia tuh, kalau nggak dikasih bumbu, wah pasti berasa ada yang kurang. Iya. Nah, sekarang giliran cendol ini foodies. Warnanya itu loh yang suddenly bikin ngiler ya. Ambil yang banyak Reza ah. Oke foodies. Nah kita harus masuk ke kepala foodies. Saya masukin ya Pak cendolnya Pak. Foodies. Nah ini cendolnya tuh lihat. Hijau banget. Ya, kita menggunakan bahan alami. Apa nih Pak bahannya Pak? Daun pandan, tepung Daun, beras. daun pandan, tepung beras ya. Ah ya, selain isinya yang dijamin enak nih, santannya juga nggak kalah spesial loh. Ini nggak kaleng-kaleng. Pak Andreas ini pakai santan asli pilihan alias bukan santan instan. Nah foodies, agar lebih komplit jangan lupa tambahkan juga buah nangka, jelly, dan tapenya. Tapi kalau ada salah satu isian yang kurang disukai, bisa banget kok kita pilih-pilih sesuai selera. Mantul toh. Oke foodies, nah ini udah
Di tanganku nih ada es cendol legendaris buatanku sendiri. Tapi ini memang ramai banget sih. Saya panggil Pak Andreas. Pak Andreas, Pak, kayaknya nggak afdol kalau nggak ada makanannya. Saya mau dong Pak, satu kuitiaunya juga. Ya. Jadi saya mau kuitiau nanti dibikinin sama Pak Andreas ya. Ya. Oke, siap. Waduh, pantesan dari tadi Reza melirik kanan kiri, ternyata ngeliatin orang yang pada makan kue tiaw di sini. Tenang Reza, nih Pak Andreas mau bikin ini yang spesial buat kita. Ngomong-ngomong, kue tiawnya juga nggak kalah spesial nih foodies. Kalau biasanya kan kita nemuin jualan kue tiaw yang dimasak di wajan. Nah, kalau yang ini prosesnya kurang lebih sama kayak mie ayam nih. Tapi jangan salah dulu, meskipun prosesnya simple, bumbunya dijamin bikin nagih. Kalau nggak percaya, cobain aja langsung ke sini. Oh ya foodies, by the way kue tiawnya ini diproduksi sendiri loh sama Pak Andreas. Iya, dalam sehari ia bisa memproduksi 10 hingga 15 kilo kue tiaw. Wow, mantap. Oke, sekarang yuk kita intip proses bikinnya. Pertama, rebus kue tiawnya dulu selama 30 detik nih foodies. Nggak boleh lebih dari itu. Tujuannya agar tekstur kue tiawnya nggak kematangan alias nggak jadi benyek. Nah, kemudian lanjut deh tuh rebus sawi hijau dan togenya. Yang ini juga sama nih foodies, nggak boleh kelamaan. Nah, kalau semuanya udah matang kayak begini, cus tinggal campurin deh dengan bumbu kue tiawnya. Simple banget kan? Aduh foodies, penampakannya aja udah mantep tenan. Langsung aja kita icip-icip yuk. Foodies, alhamdulillah nih di mejaku sekarang sudah ada kuitiau ayam rebus dan juga es cendol legendaris. Oke, aku mau coba ini kuitiau. Bismillahirrahmanirrahim. Kuitiaunya lembut banget dan berasa banget bumbunya dan juga nggak terlalu keras, jadi kayaknya sempurna karena tadi direbusnya padahal cuma sebentar kan. Tuh kan Reza, kue tiawnya ini berbeza banget toh dengan yang lain. Selain menggunakan tepung pilihan, kue tiaw ini udah dikasih sama bumbu rahasia ala Pak Andreas. Itu makanya tekstur dan rasanya tuh bikin nagih banget. Kayaknya mix and match-nya memang pas banget sih. Kue tiaw ayam rebus ini. Terus dikasih ayam cincangnya juga enak banget, lembut dan berasa banget. Jadi pokoknya ini perpaduan yang top banget kalau menurut aku ya. Tuh lihat foodies, aduh togenya, ini juga nggak kalah endol lah. Kalau di sini wajib pakai toge ya, karena udah resep turun temurun. Wih, no debat lah ini pokoknya lazis. Aduh, ngomong-ngomong jangan kalap dong Reza. Ingat tuh yang sebelahnya kan juga udah nggak sabar buat disantap. Gaskan yuk. Saya coba ya, es cendol ini memang beda sih, sangat spesial buat aku karena terutama jarang banget es cendol yang pakai durian kan. Rasa duriannya tuh dominasi banget dan memang enak banget gitu. Pas banget deh foodies, kalau lagi pengen yang segar-segar, ini obat mujarab banget. Selain bikin segar, isian durian, nangka, dan jelinya itu loh, bikin imun suddenly meningkat, percaya deh. Saya dengar nih duriannya tuh langsung dari Medan. Wah, jadi kita tahu lah ya durian Medan tuh kan sangat terkenal kualitasnya. Jadi dicampur dengan cendol udah pasti rasanya luar biasa foodies. Cus foodies, nggak usah banyak mikir, dijamin gak bakalan nyesel kalau kesini. Harganya start from 12.000 aja. Serbu cus, bawa keluarga sekalian. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Pak Andreas, aku mau bungkus 5. Siap. Sawadikap foodies, ngomongin street food alias makanan murah pinggir jalan Bangkok emang gak ada matinya. Banyak banget tuh jajanan receh yang rasanya gak recehan dong pastinya di sini. Nah, kalau ada rencana liburan nih ke Thailand terus bingung mau jajan kemana? Nah, foodies kita punya rekomendasi kawasan kuliner yang ciamik punya. Kayaknya sih gak ada nih yang gak enak di sini. Oke foodies, sekarang masih di Thailand Bangkok dan Thailand Bangkok itu terkenal banget dengan street food yang menarik-menarik, yang keren. Nah, sekarang ini saya lagi ada di Chinatown dan di sini rame banget, penuh, banyak orang. Pada jalan-jalan cari makanan yang menarik. Nggak hanya di sini aja, di belah sana juga rame, di ujung sana tuh. Oke foodies, sekarang saya mau cari makanan kuliner receh yang terkenal dan rame. Ini banyak banget makanan-makanannya di sini. Pusing lihatnya.
ya, kawasan kuliner Chinatown Bangkok, Thailand. Lokasinya deket banget sama stasiun MRT Wat Mangon. Nah, jadi kalau jalan kaki tuh paling cuma butuh waktu 5 menit aja. Di sepanjang trotoar Jalan Yawarat ini, foodies akan disuguhi beragam macam kuliner, mulai dari jajanan gerobakan sampai resto kaki 5 rasa bintang 5 komplit. Daripada bingung, kita ikutin aja David yuk, cari jajanan receh tapi nggak recehan. Ini apa nih? Wih, ini seru kayaknya nih. Wah, ada cumi. Wah, ada sotong. Ini ada apa nih? Ini kayaknya ada oktopus di kecil nih. Wih, seru juga. Foodies, kalau ngeliat cumi berbaris dengan sotong kayak begini, perut tuh kayak bersiap buat perintah makan ya. Ayo pasukan seafood, cus, merapat, skuy. Kita ini aja nih. Cumi sama sotong sama squid, kayaknya boleh ini squid. Oke lah. Kedai Kai Kaukas selalu ramai pembeli dibandingkan warung sate seafood lainnya. Wajar sih, karena cumi, sotong, dan gurita yang digunakan masih fresh banget foodies. Bisa dilihat kan dari warnanya yang cerah, harganya pun termasuk receh. Satu tusuk sate seafood 40 baht atau Rp16.000. Bisa pilih cumi, sotong, atau gurita. Kalau pakai 3 tusuk sate dicampur kayak David nih cuma 100 baht dong atau sekitar 40.000. Oke, Boris. Sudah ada. Sekarang waktunya untuk antri lagi di depan sana. Ini kapan makannya ya? Antri mulu. Wah. Oke, thank you. Bikinnya sih simple ya, cuma racikan bumbunya nih yang the best punya foodies karena bisa bikin sate cumi, sotong, dan guritanya jadi gurih, kenyal, dan no debat alot. Sebelum dibakar, sate dimasukkan ke dalam bumbu kecap manis dan cuka untuk menghilangkan bau amis. Bakar selama 10 menit, lalu potong-potong deh biar mudah tuh makannya. Eits, jangan lupa lumuri sos seafood khas Thailand ya yang bikin lidah foodies atau ngiler deh. Oke. Thank. Spicy nah. Ya. Nah, waktunya untuk pakai sausnya. Wih. Waduh, mantap. Oke, thank you. Oh ya, just info ya foodies, kalau jajan kaki 5 di kawasan pecinan ini susah cari tempat duduk untuk makan. Jadi makannya harus berdiri kayak macam acara kondangan nih kita. Wah, foodies, lihat ini. Bumbunya, cabai semua isinya. Dari aromanya juga udah asam-asam seger. Ini sih dibilang camilan kayaknya kurang pas ya, soalnya porsinya itu loh banyak banget. Ya anggap aja ini pemanasan deh sebelum makan malam ya foodies. Wah, nah ini ada nih, sotong nih. Ini agak susah digigit nih. Wah, ini kayaknya nggak tahu antara kurang lama dibakarnya atau bisa jadi terlalu lama disimpan di dalam freezer dan jadi makanya kurang begitu empuk. Nggak apa, kita cari lagi yang lain. Tekstur sotong memang lebih padat dari cumi, jadi agak-agak kenyal tuh kalau dikunyah. Tapi rasa dagingnya lebih manis dibanding cumi dan gurita. Yummy. Bumbunya enak banget. Asam-asam manis, tapi bikin mata melek. Fix Makarci approve ya foodies, karena satunya empuk, bumbunya ngeresep dan juga enak, terus rasanya itu loh gurih manis bikin nagih, lazis. Nah ini ketemu nih, ini katanya cumi telur. Cobain. Wah ini empuk banget. Jadi cumi telur ini, dia teksturnya empuk, lembut. Dan kulitnya aja sih agak sedikit agak kenyal, tapi enak. Oke lanjut nih, bestinya cumi, gurita. Walau sama-sama bertentakel, gurita ternyata punya tekstur yang berbeda loh. Kayak gimana? Cus, langsung aja kita tanya sama David ya. Nah ini adalah dagu gurita nih.
Kalau digigit agak sedikit susah, agak keras. Tapi pas dikunyah, itu mirip kayak tulang rawan. Kalau misalnya buat foodies yang suka pakai kambing kayak gitu, nah bagian tulang-tulangnya, nah ini agak-agak mirip. Cumi, sotong, dan gurita kaya akan protein dan rendah kalori, jadi bikin kenyang lebih lama di perut. Cocok nih buat foodies yang mau diet. Hai. Wah, ini rasanya pedas, manis. Emang ya orang Thailand itu suka banget sama yang manis-manis. Mirip kayak orang Jawa. Kalau makannya itu dicampur dengan gula biar agak manis dikit. Wah, ini sensasinya luar biasa banget. Bikin mata melek langsung. Foodies, kita lanjut lagi yuk hunting nih jajanan recehnya skuy. Namanya juga jajan til drop ya kan? Semangat! Wih, ini dia foodies yang saya cari-cari. Rame banget, antrinya panjang. Oke, kita coba yuk. Nah, ini dia nih, cakwe yang terkenal yang ada di Chinatown. Wah, pengen nyobain, penasaran. Waduh, mau makan cakwe aja kudu antri kayak begini. Jadi penasaran seenak apa sih ya rasanya? Nah, foodies, giliran saya nih. Dan ternyata ini di 2019 tuh dapat award dari Michelin Guide. Makanya ramai banget dan terkenal. Dan sekarang saya mau beli, pengen nyobain. Can I buy one? Buy one? Yeah. Dan ini ada saus juga. Is this milk? Milk ya? Oh, jadi ini susu kental manis. Dan ini coconut. Oh, and pandan. Oh, ini saus pandan. Dicampur dengan kelapa juga. Just info ya foodies, Michelin Guide itu buku panduan perjalanan yang setiap tahunnya merilis resto-resto terbaik di dunia. Nah, tahun 2019 lalu nih, kedai Patongo Savoy ini berhasil mendapatkan bintang 1 dari Michelin Guide. Tok, approve ya foodies, soal rasa udah pasti no tipu-tipu deh nih. Alright, can I get this one? Yeah. Oh, okay, thank you. Oh yes, together. Alright, thank you. Oke, Bris, sudah ada. Waktunya kita cari tempat untuk dicoba lagi. Wih. Aslinya cakwe kan plain, dimakan tanpa ada tambahan apa-apa. Tapi karena kebutuhan rasa yang beragam dari lidah pelanggan, akhirnya cakwe dimodifikasi dengan macam-macam topping. Berbeda nih dengan Indonesia yang suka dengan topping bumbu pedas. Nah, di Thailand toppingnya justru bumbu manis foodies. Sebelum dibentuk adonan cakwe, ditaburi dulu dengan sedikit tepung terigu supaya tidak menempel. Selanjutnya, adonan ditipiskan dengan jari dan tarik memanjang. Lalu potong-potong deh sesuai ukuran cakwe yang mau dibikin. Nah, Budis, ini kalau dari ukuran agak kecil ya. Dibandingin sama yang di Indonesia itu lebih panjang-panjang. Kalau ini lebih pendek-pendek kecil kotak. Makanya ini potongannya tuh cuma segede-gede gini aja. Buat yang penasaran nih, garis cakwe itu berasal dari mana sih? Nah, sekarang udah bisa tidur nyenyak ya, soalnya udah kejawab tuh asal-usul garisnya. Tumbuk adonan cakwe menjadi 2 bagian, lanjut nih. Ini tapi jangan dilama-lama ini foodies, langsung aja kita masukin ke dalam wajannya. Nah, foodies, ini buat bikinin aja butuh waktu sekitar hampir 5 menit, tapi harus cepat. Habis ini balikin, kira-kira udah cukup, balikin lagi. Gitu, jangan sampai gosong. Bahan dan cara pembuatan yang simpel dan juga mudah, cakwe jadi mengandalkan sensasi bentuk adonan berongga dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam ketika adonannya sudah matang. Mantap! Oke David, kita kasih paham dulu dong, rasanya gimana nih? Oke Budis, jadi 50 baht itu isinya ada 4. Nah, 4 ini ada 2 saus yang kita bisa cobain. Kita cobain yang tadi nih, yang campuran dari saus pandan. Oh. Boy. Sausnya enak banget. Manisnya enak pas. Cakunya gurih. Ada rasa trik-triknya. Cemilan yang terbaik.
Duh, jatuh cinta banget deh ya sama rasanya. Nggak cuma rasanya ding, harganya juga. 4 cakwe cuma Rp20.000 loh. Ini juga enak nih, susu kental manis. Aloy makmat. Kalau adonannya selembut ini sih, cakwenya aja nih nggak perlu pakai cocolan, itu udah auto lazis. Apalagi ini nih, cakwenya dicocol ke saus kental manis. Waduh, bahaya nih, bakalan susah berhenti ngunyah kita foodies. Nah, pedis biasanya cakwe kalau saya makan di Indonesia itu suka dicampur dengan bubur atau enggak sausnya pakai saus yang pedas. Nah, kalau di sini sensasinya beda lagi. Di sini pakainya manisan. Jadi ini bisa salah satu cemilan yang enak buat sore hari, malam hari, atau enggak ditemenin dengan kopi. Wih, mantap banget ini. Cus ya, kalau ada rencana liburan ke Bangkok, jangan lupa untuk melipir ke kawasan Chinatown, dijamin pasti nggak bakalan nyesel. Catat ya alamatnya, di Jalan Yaowarat, Distrik Sampantawong, Bangkok, Thailand. Aloy mak-mak. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya gak receh. Oke, kelilingnya udah, jajannya juga udah, sip kuy kita lanjut yuk. Bersantai-santai ria nih menikmati suasana malam kota Bangkok dari view yang berbeda. Pedis, seharian habis makan yang aneh-aneh. Tapi, bikin perut saya kenyang banget. Nggak apa, yang penting malam ini saya bisa menikmatin suasana Bangkok dari sungai di kapal ini dengan nikmatin pemandangan lampu-lampu yang cantik-cantik yang ini. Walaupun makannya receh, rasanya receh, tapi rasanya gak recehan. Gaya boleh sultan ya Fit, tapi makannya tetap recehan dong. Jalan-jalan ala Chao Phraya Cruise ini jadi sensasi yang berbeda banget foodies. Dinner sambil berkeliling menyusuri sungai Chao Phraya selama 2,5 jam dengan sungguhan pemandangan yang Asiatik Bangkok, Wat Arun, dan Rama H Bridge. By the way, jangan sampai ketinggalan nih foodies. Satu hari ini cuma ada satu perjalanan aja ya. Start dari jam 18.30 malam. Cus, rekomendasi tanpa batas kan dari makan receh gitu loh. Buat liburan kalian foodies tercinta. Makan receh di Thailand, biar menunya receh, harganya tetep receh. Jalan-jalannya emang gak recehan sama sekali dan rasanya udah pasti dong, no recehan. Getuk goreng 500-an digoreng dadakan, manis-manis enjoy. Gimana foodies? Udah mirip belum nih? Nggak, kalian nggak salah denger kok. Ternyata bukan tahu bulat doang yang bisa digoreng dadakan. Getuk juga bisa. Biasanya sih kuliner tradisional berbahan dasar singkong ini disajikan basah. Tapi racikan getuk dari Sokaraja ini bikinnya digoreng foodies. Katanya sih bikin lazis dan endesnya semakin menjadi-jadi. Apa betul? Getuk asale saka telo, mata ngantuk iku tombone opo. Nah foodies, kayak lagunya nih, matanya ngantuk, perutnya keroncongan karena capek sepedaan. Tandanya apa nih? Butuh asupan gizi dan kayaknya yang manis-manis enak kali ya. Nah kira-kira kita mau kulineran apa kali ini? Ada clue di lagunya. Kita akan makan getuk goreng asli Sokaraja. Daripada keburu lapar, yuk let's go! Setuju tuh, makan yang manis-manis kayak getuk emang paling cocok buat ngembaliin energi ya foodies. Apalagi nyobain getuk yang spesial asli Sokaraja. Legitnya auto bikin kebayang-bayang deh. Dilihat bentuknya nih kayak sekilas kayak tahu Sumedang, tapi di sini tuh ini namanya getuk goreng asli Sokaraja dan ada 3 varian rasa, ada duren, nanas, sama gula Jawa. Penasaran nggak sih cara bikinnya gimana? Mbak, aku boleh ikut bikin? Boleh Kak. Widih, nggak cuma mertahanin warisan kuliner negara plus 62 aja. Getuknya juga dikreasiin dengan beragam rasa biar makin laris. Menyajikan getuk emang nggak perlu pakai ribet, cukup dibedakin aja pakai tepung foodies terus lanjut digoreng dadakan. Tapi bikin adonan singkongnya itu tuh ribet banget. Nah, foodies kan kalau getuk tuh aslinya dari telo, itu dari singkong. Kalau kata Mbak Clara ya, kata Mbak Clara,
Singkongnya direbus dulu, dihancurin, dihalusin, terus dicetak bentuk kotak-kotak. Dan sebelumnya udah dicampur pakai gula Jawa gitu. Sesuai pilihan rasa, adonan getuknya udah dicampur dengan nangka dan duren asli. Beda nih dari getuk Magelang yang terkenal karena tekstur basahnya. Awalnya getuk Sokaraja digoreng biar usianya lebih awet tuh foodies. Ternyata malah banyak yang demen, soalnya garing di luar, lembut di dalam. Nikmatnya. Foodies jualannya tuh emang cuma getuk yang cuma singkong doang, tapi yang pesan tuh bisa sehari sampai 700 porsi kata Mbak Clara ini. Wah, banyak ya ternyata yang minat ya. Biarpun baru jualan selama 5 tahun, jumlah pembelinya amazing loh. Banyak yang kepincut tuh sama getuk goreng ya. Yaudah biar nggak penasaran sama lazisnya, let's check it out. Getuk goreng Sokaraja. Digoreng dadakan. Anget-anget 500-an. Tuh foodies slogannya udah kayak tahu bulat ya. Sama-sama digoreng dadakan dan ini udah ada di depan aku, mulai dari yang varian gula Jawa, yang ini nangka, dan yang terakhir ini durian. Pertama kita cobain yang original dulu, yang gula Jawa. Getuk original ini emang cuma ngandelin gula Jawa di adonannya aja tuh foodies. Tapi soal rasa, waduh jangan diremehin dulu. Beneran dong, tadi kan kata mbaknya tuh kalau getuk emang lembut ya isinya. Ditambah sama digoreng, udah gitu anget-anget, aduh. Nih ya, garing luarnya terus dalamnya tuh lumer di mulut foodies, ya ampun ini enak banget, manis juga, aduh. Jadi rasa gula Jawanya tuh dominan, tapi nggak yang bikin enak, karena dicampur sama tekstur singkongnya itu yang super lembut. Ya Allah foodies ini enak sih. Dengan rasa legit yang gak lebay dan ukuran yang pas banget untuk satu gigitan, dijamin deh atau gak berhenti kamu buat ngunyah. Tuh gak kalah kan saing-saingan sama cemilan-cemilan kekinian lain ya. Next kita bakalan icip-icip varian nangkanya. Kalau dibandingin dari tampilannya udah kelihatan kan warna orange-nya jauh lebih terang ya. Tapi kalau dibandingin rasanya kira-kira gimana nih ya foodies? Kalau yang original gula Jawa itu kalau kita gigit kayak langsung buyar di mulut. Nah, ini karena pakai nangka, jadi teksturnya lebih kenyal nih foodies, dan juga wanginya tuh berasa harum nangka. Di mulut juga begitu kita gigit, menguar tuh aroma-aroma nangkanya. Jadi ditambah sama rasa manis gula Jawanya, ini jadi lebih nendang sih ini yang ini. Nah, yang wangi itu nggak cuma nangka doang. Di sini juga tersedia getuk goreng varian duren. Waduh, kalau udah ketemu buah yang satu ini mah mana bisa nolak ya, duren gitu loh. Wangi duriannya sewangi itu foodies, jadi emang belum dicobain aja tuh aromanya udah berasa banget duriannya. Apalagi di dalam mulut begitu kita gigit langsung buyar tuh aroma-aroma duriannya. Dan juga rasa manis dari gula Jawanya tuh sama sekali nggak enek. Jadi bukan kan kalau makanan Jawa tuh dominannya rasa manis. Nah kalau kita makan ini tuh nggak yang manisnya bikin giung, nggak. Jadi tetap aman, mau dimakan berapa biji pun nggak bakal enek. Tuh foodies, tunggu apa lagi coba? Soal rasa approve ya. Soal harga, aduh gope doang. Kurang receh apa coba? Gaskan, borongnya banyak. Bisa buat cemilan di rumah, atau suguhan tamu, atau buat tangan juga cucok, ya kan? Enak banget. Nah, buat foodies yang pengen nyobain kuliner-kuliner Nusantara, jadi jangan nyobain yang kekinian doang. Cobain juga nih getuk goreng, dan ini asli Sokaraja. Ini enak banget sih foodies. Kalau mau cobain langsung aja dateng ke getuk goreng asli Sokaraja di daerah Pamulang. Cuma ada di Makan Receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Wah, rame bener pengunjungnya. Ini lagi pada makan apaan sih? Foodies ada yang tahu nggak? Hah? Lesehan Tasikmalaya? Oh alah, ini tuh salah satu spot kuliner yang top recommended ala mahasiswa di Jogja tuh foodies. Warung lesehan ini buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, meski namanya Tasikmalaya, tapi ini bukan lagi di Jawa Barat lah ya foodies. Iya, bukan foodies, tapi ini tuh di daerah Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Kaliurang di kilometer 4, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman.
Walau cuma warung tenda, di sini menawarkan menu yang beda dari yang lain, terutama untuk sajian ayam dan ikan nilanya. Biasanya masak ayam dan nila dengan hanya digoreng atau dibakar, ya kan? Tapi di sini kita disajikan menu bakar kuah foodies, seperti ayam bakar kuah dan nila bakar kuah yang satu ini nih. Untuk soal rasa, jangan ditanya. Warungnya bisa seramai ini udah pasti dong cita rasanya super lezatos, katos-katos. Foodies, dalam proses masaknya nih, pertama-tama kita bersihkan dan iris-iris ikan nilanya dulu. Lalu celupkan ke dalam air bumbu berbahan aneka rempah. Kemudian goreng nilanya hingga setengah matang. Nah, setelah digoreng lanjut ke proses panggangnya nih foodies. Tapi sebelumnya celupkan dahulu nila dan ayamnya ke dalam bumbu racikan. Baru deh itu dipanggang di atas bara api selama kurang lebih 3 hingga 5 menit. Oke, selanjutnya kita siram dengan kuah khas bersama irisan cabai dan bawang merahnya foodies. Wih, smells good. Oh iya foodies, di sini juga ada menu-menu lainnya loh, seperti oseng kerang yang super enak, cah kangkung lengkap dengan sambal dan lalapannya, cakep. Nah, saat disantap nih pakai nasi hangat, aduh mantep pol. Rasanya manis, gurih seperti rasa santan nih, tapi lebih ringan. Racikan bumbunya yang double lapis bikin masakannya jadi ekstra lazis. Daging ayam dan nilainya ini juga empuk banget loh. Iya, setiap santapan tuh jadi makin puas banget rasanya. Waduh gawat nih foodies, makan beginian bikin lidah goyang terus. Mulut jadi gak berhenti ngunyah deh nih. Oh iya, untuk harganya juga nggak mahal-mahal banget kok. Start dari 5.000 sampai 40.000 aja seporsi. Rasanya gurih, manis, pedas, campur aduk gitu. Terus pedesnya itu bukan pedes yang bikin kita harus minum terus, jadi pedesnya itu pas. Anyway foodies, seorang Lesian Tasikmalaya ini sudah berjualan sejak 20 tahun yang lalu. Karena sudah terkenal enak, dalam semalam warung ini menghabiskan hingga 40 kg daging ayam dan ikan nila serta 5 kilo kerang. Jumlah ini tuh setara dengan 400 porsi loh. Wadidaw, luar biasa ya.